Halo saudara, selamat datang kembali di Bismarck Timothy Channel. Saya Bismarck Manalu. Ini saya ingin membagikan satu pemahaman walaupun tanpa praktek, karena susah dipraktekkan mengenai eh, tindakan keselamatan P3K untuk orang yang kesambar petir atau kesetrum listrik tegangan tinggi. Saya orang listrik, dulu lama sering bekerja sama kontraktor PLN, pernah masang jaringan sutet juga tempat masang tiang listrik di daerah Sumatera, bahkan saya sering memborong instalasi listrik seperti video saya sebelumnya tentang senapan angin tadi kemarin. Safety first itu nomor satu. Nah, kenapa sih saya ingin bahas ini? Dulu pada saat saya di Solo ya, sering baca koran Solo Pos kalau tidak salah ya, banyak sekali kejadian orang tersambar petir, khususnya daerah Kaliyoso Gemolong. Korban sering berjatuhan. Nah, waktu itu saya baru punya Facebook, kemudian saya posting karena saya juga belum begitu paham tentang Facebook, posting untuk pertolongan pertama gitu. Dan itu juga sudah saya lakukan dulu pada saat ada teman yang kejadian kesetrum pada saat kita pasang instalasi ya di daerah Sumatera sana gitu ya. Jadi gini, bahwa petir itu kisaran tegangan dikeluarkan tuh bisa jadi sampai 25 sampai 50 ribu volt bergantung ya, kadang-kadang sampai lebih. Nah, segala pusat listrik itu ada di bumi penetralnya gitu. Jadi ketika petir ada muatan ion negatif di awan tuh saling tabrak, maka muncullah muncatan elektron listrik yang disebut petir tadi, dan dia mengarah ke bawah. Dia mencari kenapa ke bawah, main titik pusatnya adalah ke bumi pembuangannya gitu. Nah, kalau suatu benda itu pengantar listrik, konduktor bahasanya, seperti logam dan lain-lain, dia akan cepat masuk. Bahkan kalau dia tahanan besar, tahanannya itu benda ini berusaha menghalangin gitu ya. Jadi kayak ditarik begitu, seperti itu. Nah, itu pasti benda itu kan panas, memerah. Tapi kalau dia memiliki tahanan kecil, biasanya ketika disambar petir, langsung susut. Dia belum sempat membara. Itu sebabnya pohon-pohon ketika sambar listrik itu langsung kebakar, karena pohon juga mengandung air, dan air merupakan salah satu konduktor listrik walaupun tidak sebaik logam. Ketika dia basah, dan kayu termasuk isolator gitu yang membuat listrik itu mengalir di airnya, karena dia lama, muatan itu membuat kayu itu jadi terbakar gitu. Itu sebabnya gunung-gunung tinggi memasang anti listrik ya, anti petir segala macam itu namanya, termasuk di gardu PLN. Juga di rumah-rumah kita juga ada yang disebut di bawah meter itu ada kabel masuk ke tanah, itu nama sebut kawat arde. Itu fungsinya adalah untuk menetralisir kelebihan muatan listrik gitu. Jadi kalau Anda yang musim hujan begini, Anda yang berada di sawah, apalagi mendung, sebaiknya tinggalkan saja. Ingat bahwa petir lebih cenderung menyambar sesuatu yang lebih tinggi. Kalau di sawah Anda lebih tinggi, maka sasarannya adalah Anda. Kalau sekitar Anda ada pohon-pohon, nggak jauh di Anda, maka sasaran Anda pohon. Hujan-hujan berteduh di bawah pohon, jangan pernah menyentuh batang pohon. Ketika pohon air dan listrik kena air, Anda pun terkena. Pada saat hujan-hujan jangan pernah bersandar dan bersender di tiang listrik, apalagi tegangan tinggi. Air hujan membawa listrik dari kabel-kabel di atas terus mengalir tanpa terputus. Anda pegang, Anda meninggal. Ini pernah terjadi pada anak-anak kalau tidak salah sekitar 2 atau 3 tahun lalu di Jakarta, yang sedang main hujan, 2 orang meninggal dunia. Kita harus tahu listrik itu seperti itu. Jadi untuk antipatinya, ketika orang tersambar listrik, pertolongan apa sih dilakukan? Ya, medis. Itu bagi saya pertolongan kedua. Mohon maaf jika saya salah. Karena apa? Ketika orang tersambar petir, dibawa ke rumah sakit, apa yang akan dilakukan oleh tim medis? Kecuali memberikan pertolongan, misalnya oksigen, infus, dan segala macamnya. Dokter tidak tahu bagaimana cara menetralisir. Sementara muatan listrik elektron itu masih ada dalam tubuh manusia, di dalam cairan, darah, air seni, dan segala macamnya. Listrik itu harus dibuang dulu. Membuangnya kemana? Ke bumi. Bumi ini adalah penetral listrik. Itu sebabnya penangkal petir di gedung bertingkat, dia akan menanamkan kabelnya ke tanah sampai dapat mata air. Penangkal petir yang baik adalah kabel yang ditanamkan ke bawah sampai dapat mata air, sampai tanah itu basah. Kalau tanah itu tidak basah, itu percuma. Peralatan listrik Anda semua, TV akan apa, ketika petir nyambar masuk, itu akan kebakar, jebol semua. Termasuk gue, saya pernah di satu perumahan di Jogja ini ngontrak, kena itu mesin cuci saya jebol, padahal baru beli. Karena punya, tetapi kemungkinan karena banyaknya
rumah-rumah dibangun listriknya bukan orang-orang listrik, karena menghemat para kontraktor ini pakai tukang, yang penting nyala kan gitu. Dia nggak tahu bahwa ketentuannya kawat ardan tipe itu harus seperti apa, dia nggak paham. Seharusnya harus sampai ke bumi yang ada mata air. Kenapa? Air itu membantu listrik itu terbuang ke pusat bumi, seperti itu. Jadi pastikan kesulitan orang-orang pasang arde seperti Jogja, daerah Bangunjaya di gunung-gunung sana akan sulit untuk pasang arde, dan banyak perumahan tidak terpasang arde. Kenapa? Karena untuk mencapai mata air bisa sampai 100 meter sampai tanya gitu. Nah, kalau untuk mengantisipasi seperti itu, harusnya developer memasang satu anti petir tersenter di sekitar perumahan itu, supaya ketika petir menyambar di langit, ditarik dan dibuang langsung ke bumi, tidak sampai mengenai peralatan atau masuk ke tiang listrik yang lain. Itu saran saya sebenarnya. Kalau di daerah persawahan yang cukup luas, seperti misal daerah arah Klaten ke Solo, itu kan banyak, sebaiknya dipasang situ banyak anti listrik tiap misalnya 100 meter persegi yang jauh lebih tinggi, dan dipastikan masuk ke dalam tanah jauh, seperti itu. Jadi ketika orang terkena petir atau tegangan tinggi, seperti kasus yang pernah di Surabaya beberapa tahun lalu, pasang pohon reklam kesetrum. Untung ada satu orang yang bijak yang tahu. Saya tidak tahu apa yang ngerti listrik atau tidak. Temannya turunkan, dia tidak langsung bawa rumah sakit. Penetralisir ada bumi. Ketika Anda lihat orang tersebut besi, pastikan bahwa masih ada detak jantung. Carilah sawah atau tanah becek. Buka seluruh pakaiannya, kalau bisa mungkin sampai telanjang bulat, kemudian korek seperti kuburan, tetapi jangan kubur semua, cukup sampai sebatas leher. Tujuannya melepas pakaian apa? Supaya tubuh ini langsung bersentuhan sama bumi lewat tanah dan air itu. Semua elektron dalam darah itu akan mengalir, karena bumi ini nol tahanannya, sementara manusia masih mempunyai tahanan. Listrik itu cenderung kepada tahanan lebih rendah, dia akan terbuang ke bumi, sehingga listrik-listrik yang ada dalam darah, keringat, air seni, segala macam itu akan mengalir dan buang ke bumi. Lambat laun orang itu mulai sadar. Karena apa? Detak jantung mulai normal, karena detak jantung pada darah ada listriknya. Dijaga, jangan sampai, ingat ya, nanam orang jangan sampai kubur hidup-hidup. Pastikan sebatas leher dan jagain. Pastikan minimal 15 menit. Lihat dia mulai sadar, tarik keluar, bersihkan, baru bawa rumah sakit. Baru tim medis akan memberikan pertolongan. Biasanya ya pasti si infus, suntikan atau apapun secara medis, saya kurang paham seperti itu. Tapi dokter tidak tahu obatnya listrik apa. Yang tahu itu orang listrik. Obatnya ya bumi. Kesetrum tegangan tinggi, kesetrum petir. Udah pastikan dulu. Dengar detak jantungnya, mungkin biasanya lemah gitu. Detak jantungnya ada sekitar sawah, kalau tidak sawah cari tanah pekarangan, siramin air dulu, goreng pakai kantor, pakai cangkol, siramin lagi, udah masukkan badan, tutupin badannya sampai leher, tungguin 15-20 menit. Ketika dia mulai menunjukkan kesadarannya, bersihkan, baru bawa rumah sakit. Saya menyampaikan ini sebenarnya sudah lama, dari dulu bolak-balik saya posting di Facebook saya Bismarck Timothy Manalu. Saya nggak tahu postingan sudah tahun 96, 97, bahkan sebelum reformasi. Bahkan setelah itu pernah juga tahun 2000 saya posting. Mungkin ada orang baca gimana, mungkin orang lebih malas baca ketimbang menonton begini. Saya ingin menyelamatkan banyak orang, dan ini pengalaman yang kami lakukan, dan itu juga bukti bahwa ada yang di Surabaya, siapa dulu itu, dia sangat bijak, dan saya langsung mengingat ini memang benar. Akhirnya orang itu kan selamat yang masang reklam. Kalau enggak dibawa ke rumah sakit, bisa jadi hidup, bisa jadi tidak. Kenapa? Selama masih elektron listrik itu masih ada dalam tubuhnya, besar kemungkinan tidak selamat. Karena dokter hanya akan memberikan infus, mungkin suntik tenaga atau pasokan oksigen, sementara penyebabnya listrik tidak dibuang. Jadi buang dulu muatan listrik dalam tubuh manusia itu, pastikan terbuang minimal 15 menit. Kalau bisa telanjang bulat-bulat, supaya tidak ada satupun kulit yang terhalangi oleh pakaian untuk menuju ke bumi. Pastikan tanah itu basah dan becek. Kalau bisa ke sawah, dan jangan dikubur hidup-hidup. Saya ingatkan, saya tidak tanggung jawab. Pasti batas leher, dan itu dipantau orang. Anda akan membunuh orang kalau membunuh hidup. Saya tidak mau. Jangan salah, sekali lagi saya katakan, pastikan orang itu hanya dikubur sampai sebatas leher, sehingga dia tetap bisa menarik udara. Jangan kubur hidup-hidup. Kalau Anda lakukan, saya tidak bertanggung jawab. Supaya cepat kebuang listriknya,
kemudian dia mulai siuman, sadarkan, bersihkan, bawa ke rumah sakit, baru selesai itu urusan medis. Jadi saudara, karena sekarang masih musim hujan, saya khawatir khususnya daerah Solo Utara terkenal dengan intensitas petirnya ya, khususnya arah Gemolong. Salam tuh warga Solo Gemolong, saya dulu lama di sana 9 tahun. Begitu juga mungkin daerah-daerah yang banyak. Jika terjadi seperti itu jangan panik, lakukan dulu rebuan warga, cari sawah, lepas semua pakaiannya, kuburkan sampai batas leher, ditungguin, pastikan dulu dia punya detak jantung ya. Kalau nggak punya detak jantung maka pertolongan dulu dengan menekan dada ya, itu juga harus hati-hati, ada petunjuknya ya. Saya pernah dilatih dulu karena di kapal pesiar kita dilatih pertolongan pertama. Kalau ada sudah lakukan itu, mulai siuman, saya 15 menit saya itu udah habis itu kebuang. Ketika listriknya mulai kebuang habis, tingkat kesadaran pun tinggi, baru bersihkan, bawa ke rumah sakit, dia akan selamat. Itu pernah saya lakukan sama teman saya dulu. Itu sudah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu channel dengan nunjuk jari Anda. Jari Anda itu gratis, tapi Anda dapat ilmu dari pengalaman, dari pendidikan yang saya dapat di bangku sekolah, saya bawakan ke Anda. Hanya dengan tunjuk Anda membantu saya untuk mengembangkan video ini. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.